Provinsi Bengkulu adalah salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Indonesia, yang terletak di pantai barat Sumatera. Dengan luas wilayah lebih kurang 19.919 km persegi, Provinsi Bengkulu memiliki jumlah penduduk mencapai 2.115.024 jiwa, dengan kepadatan penduduk 105 jiwa per kilometer persegi. Namun, di balik potensi kekayaan alam dan keunikan sejarah, Bengkulu masih menyimpan tantangan alam yang harus diwaspadai, di antaranya gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Baru-baru ini Provinsi Bengkulu mengalami bencana alam gempa bumi yang memporak-porandakan perumahan penduduk serta fasilitas umum yang ada di sekitar kota Bengkulu. Untuk menjawab tantangan tersebut, peserta PKM tingkat 2 Angkatan 26 Gelombang 1 Polda Bengkulu tahun 2025 mengusung judul Strategi Optimalisasi Kolaborasi Polda Bengkulu dan Stakeholder dalam penanganan bencana alam di Provinsi Bengkulu guna mendukung Asta Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Hendri Zuzianto SE, Kabak Binop Biro Operasi Polda Bengkulu selaku peserta PKN tingkat 2 Angkatan 26 tahun 2025 mengucapkan terima kasih kepada mentor Bapak Kombes Pol Ponco Sudiantoko SIK MH dan kepada Coach Ibu Dr. Insinyur Retno Sutijowati MS yang telah memberikan bimbingan dan berkontribusi dalam proyek perubahan dengan judul Strategi Optimalisasi Kolaborasi Polda Bengkulu dan Stakeholder dalam penanganan bencana alam di Provinsi Bengkulu guna mendukung Asta Cita. Melanjutkan proyek perubahan yang telah diseminarkan, maka kami selaku project leader melanjutkan implementasi proyek perubahan sesuai dengan tahapan atau milestone jangka pendek yang telah ditetapkan. Milestone 1, konsultasi dengan mentor. Project leader menghadap mentor guna melakukan diskusi gagasan dengan mentor untuk memvalidasi ide, mendapatkan perspektif, serta merumuskan langkah konkret yang dapat terlaksananya proyek perubahan. Milestone 2, pembentukan tim efektif. Tim efektif ini sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan capaian proyek perubahan. Pembentukan tim efektif dipimpin langsung oleh project leader. Outputnya adalah terbitnya surat perintah Kapolda Bengkulu tentang implementasi proyek perubahan. Milestone 3, koordinasi dengan stakeholder. Tahapan berikutnya adalah koordinasi dengan para stakeholder. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjelaskan dan mendapatkan dukungan dalam implementasi proyek perubahan tentang strategi optimalisasi kolaborasi Polda Bengkulu dan stakeholder dalam penanganan bencana alam di Provinsi Bengkulu guna mendukung Asta Cita. Milestone 4, membentuk forum komunikasi dan komitmen bersama penanganan bencana alam. Kemudian dilaksanakan rapat pembentukan forum komunikasi dan komitmen bersama penanganan bencana alam. Dengan adanya komitmen bersama ini, diharapkan penanganan bencana alam dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Di samping itu juga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dan kepedulian bersama terhadap keselamatan masyarakat. Milestone 5, tahapan berikutnya melaksanakan menyusun standar operasional prosedur SOP dan perjanjian kerjasama PKS. Penyusunan standar operasional prosedur SOP dalam penanganan bencana alam bagi internal Polda Bengkulu ini sangatlah penting agar pelaksanaan penanganan bencana alam dapat berjalan secara terpadu dan efektif melalui peningkatan sinergi antara Polda Bengkulu dengan stakeholder. Penyusunan perjanjian kerjasama PKS yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas sektor, serta mewujudkan penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terpadu. Milestone 6, penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS. Milestone selanjutnya yakni penandatanganan perjanjian kerjasama antara Polda Bengkulu berkolaborasi dengan stakeholder terkait, di antaranya Basarnas Bengkulu, BPBD Provinsi Bengkulu,
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik atau Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama PKS ini merupakan langkah besar dalam penanganan bencana alam di Provinsi Bengkulu. Milestone 7. Berikutnya dilaksanakan latihan Tactical Well Game (TWG). Latihan ini merupakan latihan taktis dengan menggunakan media peta dan tampilan visual di layar monitor untuk menggambarkan wilayah, situasi, serta dinamika kejadian bencana alam, sehingga seluruh peserta dapat berlatih pengambilan keputusan taktis dalam kondisi simulatif. Milestone 8. Latihan Babin Kamtibmas sebagai agen mitigasi. Latihan Babin Kamtibmas sebagai agen mitigasi mempunyai peran penting dan strategis. Hal ini dikarenakan Babin Kamtibmas atau Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini merupakan ujung tombak Polri di tingkat desa atau kelurahan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketahanan masyarakat. Percepatan pelaksanaan milestone jangka menengah di jangka pendek. Untuk mencapai tujuan proyek perubahan yang signifikan dan komitmen yang kuat dari project leader dilakukan percepatan implementasi, di mana ada target jangka menengah yang berhasil direalisasikan lebih awal pada jangka pendek. Salah satu pencapaian yang dipercepat adalah sistem informasi terintegrasi antar stakeholder terkait data kerawanan, logistik, dan sumber daya dalam bentuk dashboard. Fungsi dashboard Siga Polda Bengkulu dalam penanganan bencana alam tersedianya informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Melalui dashboard ini disajikan data terkini tentang kejadian bencana alam secara real-time serta personel dan perlengkapan dalam penanganan bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kombes Pol Ponco Sudiantoko, SIK MH, Kepala Biro Operasi Polda Bengkulu, mendukung sepenuhnya proyek perubahan dari AKBP Hendri Susianto, Sarjana Ekonomi, Kabag Binops Polda Bengkulu, selaku peserta PKN tingkat 2 Angkatan 26 tahun 2025. Proyek perubahan ini tentang strategi optimalisasi kolaborasi Polda Bengkulu dan stakeholder dalam penanganan bencana alam di Provinsi Bengkulu guna mendukung Asta Cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Ini bentuk upaya kita sinergisitas dalam bencana, mulai dari kesiapsiagaan, kemudian ketika nanti masa darurat sampai ke masa rehabilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslikun Sodik, SKN, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu. Saya Dr. Gigi Edriwan Mansur, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Saya Christian Hermansyah, STMSI, selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu. Saya Miftarul Ilmi M, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, mendukung sepenuhnya aksi perubahan dari AKBP Hendri Susianto, SE, Kabag Binops Biro Operasi Polda Bengkulu, selaku peserta PKN tingkat 2 tahun 2025, proyek perubahan tentang strategi optimalisasi kolaborasi Polda Bengkulu dan stakeholder dalam penanganan bencana alam di Provinsi Bengkulu guna mendukung Asta Cita. Semoga melalui optimalisasi kolaborasi antar stakeholder ini, penanganan bencana alam di Provinsi Bengkulu lebih efektif, efisien, dan cepat tanggap dalam memberikan pertolongan dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.